Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Semoga Allah mengizinkan. Semoga Allah mengabulkan. Teman-teman semua, kali ini kita bicarakan tentang insya Allah. Semoga Tuhan mengizinkan. Semoga Allah mengabulkan, dan semoga Allah membuat semua doa kita jadi nyata. Cerita tentang insya Allah ini kita mulai dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hidup di masa, jadi Sulaiman itu putra dari Nabi Daud. Nabi Daud putra dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putra Nabi Ibrahim. Nah, Ishak ini dengan Ismail itu kakak beradik. Jadi Ismail dulu dari ibunya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim yang pertama. Kemudian Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Nah, kembali ke Sulaiman. Pada suatu hari Nabi Sulaiman bersumpah bahwa dia akan menggilir istri-istrinya dalam satu malam. Ada yang mengatakan istrinya 100, ada juga riwayat yang mengatakan istrinya 99, ada yang bilang 90, 70, dan yang paling kecil adalah sejumlah 60. Jadi dia akan menggilir, menyetubuhi istrinya dalam satu malam. Maksudnya, niatnya Nabi Sulaiman adalah agar nanti menghasilkan anak-anak yang tangguh, akan menjadi pasukan untuk berjihad di jalan Allah gitu. Nah, ada satu malaikat yang mengingatkan kepada Nabi Sulaiman untuk jangan lupa insya Allah gitu. Malaikatnya mengingatkan begitu, tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah, teman-teman. Nah, kejadiannya gimana akhirnya? Akhirnya yang hamil hanya satu istri. Kalau itu 100 berarti yang 99 gak hamil. Kalau itu 60 berarti yang 59 gak hamil. Yang hamil hanya satu istri. Dan setelah melahirkan, Mas, itu wujudnya setengah manusia. Ini dari hadis Al-Bukhari, Muslim. Jadi apa yang dimaksudkan, diniatkan oleh Nabi Sulaiman tidak menjadi kenyataan. Itu cerita pertama. Cerita kedua itu tentang Nabi Ismail.
Jadi Nabi Ismail tadi berarti zamannya lebih dulu daripada Nabi Sulaiman, karena Ismail dari Nabi Ibrahim, kemudian ada Yakub, ada Daud, baru Sulaiman. Nah, Nabi Ismail ini ketika ayahnya yaitu Ibrahim menyampaikan mimpinya atau perintah dari Tuhan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, Ismail dengan tenang menjawab, "Ayahku, lakukanlah perintah dari Tuhan itu. Niscaya engkau akan dapati aku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Ini ada di surat As-Saffat 102 dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ismail ini menyatakan insya Allah. Dan alhamdulillah akhirnya yang disembelih digantikan oleh kambing atau domba. Cerita ketiga, Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Kahfi 59, Al-Kahfi 69. Engkau akan dapati aku, insya Allah, sebagai orang yang sabar dan tidak bermaksiat kepadamu, kepada perintahmu. Namun akhirnya Nabi Musa tidak sabar 3 kali ketika ketemu Nabi Khidir gitu. Itu sudah insya Allah ya, tapi tidak berhasil. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya, jika ada teman tidak bisa memenuhi janji kepada Anda, jangan marah. Jika kita tidak bisa memenuhi janji kita kepada orang lain, kepada istri kita, kepada anak kita, jangan sedih ya. Jangan jadikan insya Allah sebagai alasan. Jangan jadikan insya Allah sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jadi tetap insya Allah, tapi kita tetap sabar, karena kita boleh yakin akan rencana kita, kita boleh yakin akan janji-janji kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada anak buah kita. Tapi faktor X pasti ada. Itu adalah kekuasaan Allah. Nabi Muhammad itu suatu hari itu didatangi oleh utusan jadi rabi Yahudi. Ada rabi Yahudi kirim utusan ke Rasulullah untuk menanyakan hal-hal antara lain mengenai tidurnya pemuda-pemuda selama 300 tahun. Itu si rabi ini ingin diskusi sama Rasulullah. Kedua, pemuda-pemuda yang membangun benteng untuk Ya'juj dan Ma'juj. Itu topik kedua yang ingin dibicarakan oleh sang rabi. Yang ketiga, sang rabi juga ingin membicarakan mengenai kehidupan roh gitu. Nah, karena Nabi ini belum tahu betul materi-materi itu, maka Nabi Muhammad
menjanjikan kepada 2 utusan yang disuruh Rabi tadi, oke, besok hari akan saya jawab. Besok hari utusannya itu datang. Nabi belum bisa jawab. Malaikat Jibril belum memberi wahyu. Berulang-ulang kali sampai 15 malam. Jadi Nabi belum dapat jawabannya. Sampai akhirnya Nabi mendapat ejekan dari kaum Quraisy. Diejek karena tidak bisa menjawab itu tadi. Akhirnya Malaikat Jibril mewahyukan jawabannya. Ditambah dengan menurunkan surat Al-Kahfi 23-24. Itu kurang lebih bunyinya. Dan janganlah engkau menyatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya besok. Jangan. Kecuali dengan menyatakan insya Allah. Insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu bila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadamu agar kamu lebih dekat daripada ini. Nah, demikianlah. Jadi teman-teman semua ya, ada satu pelajaran bahwa jangan lupa insya Allah. Dan kalau sudah insya Allah, itu juga bisa dikabulkan, bisa tidak. Yang penting kita sudah punya niat, punya rencana. Adapun penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.